Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nur Rohim, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Waibungur, Kabupaten Lampung Timur, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pembelajaran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran. Saya hanya melihat nilai peserta didik hanya dari aspek kognitif saja, misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai peserta didik sudah mencapai KKM, saya anggap pembelajaran sudah berhasil. Saya beranggapan bahwa peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Peserta didik hanya mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Ketika ada peserta didik yang tidak mengerjakan tugas atau tidak memperhatikan pelajaran, saya pun terkadang menghukumnya. Saya lebih respek kepada peserta didik yang pintar dan penurut. Dari yang saya lakukan ini, terkadang saya merasa gagal dan mengeluh ketika ada peserta didik yang tidak mencapai KKM saat penilaian harian. Dan masih ada peserta didik yang kembali tidak patuh meskipun sudah saya hukum. Setelah melakukan evaluasi dan mempelajari modul pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini tidak tepat, karena seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotorik, spiritual, dan sosiokultural. Peserta didik bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, peserta didik memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan tuntunan guru. Sebagai fasilitator dalam pembelajaran, guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajar yang menyenangkan dan berpusat pada peserta didik. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik peserta didik, karena setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya juga harus menghargai setiap karakter peserta didik, diberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan berpusat pada peserta didik. Jadi, peserta didik tidak hanya memperhatikan apa yang disampaikan guru, tapi juga mereka melakukan aktivitas dalam pengembangan pembelajaran. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Saya tidak akan membeda-bedakan peserta didik. Sejatinya, setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. Saya akan berusaha menjadi teladan bagi peserta didik, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga video ini bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.